nenek moyangnya Bahar juga. Sobat-sobatku semuanya, sebangsa dan setanah air, jumpa lagi dengan saya David Santosa SE dari Kota Pekalongan. Malam hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama belajar mengenai sejarah dari perjalanan kepercayaan nenek moyang kita, bangsa Indonesia ini. Tetap jangan lupa klik terlebih dahulu subscribe, like, dan jangan lupa pula share lah video ini. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu Saudara Bahar ini di dalam ceramahnya menantang kasat. Tetapi yang menjadi penekanan saya pada hari ini bukan di situ. Saya menyoroti mengenai kata-katanya Bahar yang mengatakan bahwa jika tidak ada orang Arab, Dudung sampai hari ini masih menyembah pohon. Nah, itu kalau kita artikan berarti sampai dengan hari ini jika tidak ada orang Arab yang dalam tanda petik menurut Bahar, berarti kita semua masih menyembah pohon. Nah, apa itu yang dimaksud dengan menyembah pohon? Mari kita belajar sedikit sejarah. Kita kembali ke masa kita waktu masih sekolah, SMP ataupun SMA. Sistem kepercayaan atau kepercayaan daripada nenek moyang kita semua itu dibagi dua, yaitu prasejarah atau praaksara, dan yang satu adalah masa-masa setelah peradaban ini meningkat. Nah, pada masa prasejarah itu ada beberapa sistem aliran kepercayaan. Yang pertama adalah kepercayaan mengenai roh nenek moyang, yaitu menyembah roh nenek moyang. Itu praaksara. Yang kemudian berikutnya ada animisme dan kemudian ada dinamisme. Nah, kedua hal inilah yang mungkin dimaksudkan oleh Bahar, bahwa animisme dan dinamisme ini menyembah pohon, menyembah batu, karena di situ ada muncul pada zaman ini, pada zaman animisme dan dinamisme, muncullah pohon-pohon yang dikeramatkan, ada batu menhir dan segala macam. Mungkin yang dimaksud oleh Bahar seperti ini. Tapi ada salah satu kekeliruan sedikit dalam pengertian sejarah ini oleh Bahar. Karena apa? Animisme dan dinamisme sebetulnya adalah nenek moyang atau orang zaman prasejarah dulu ya, zaman purba dulu, mereka meyakini bahwa ada satu kekuatan roh, satu kekuatan magis di luar kekuatan manusia yang mendiami ada di dalam pohon atau batu. Jadi sebetulnya mereka bukan menyembah pohon atau menyembah batu, tetapi menyembah sesuatu, memberikan sesaji kepada roh yang tentunya kalau dalam kita artikan di dalam dunia ini, berarti mereka mengakui ada satu kekuatan yang melebihi dari kekuatan manusia, yang bisa diartikan Tuhan dalam tanda petik menurut mereka. Selain animisme dan dinamisme, ada yang dikatakan totemisme, kepercayaan bahwa hewan-hewan tertentu dianggap suci. Kemudian setelah masa prasejarah ini muncullah peradaban manusia yang semakin berkembang, muncullah satu aliran yang dinamakan monoteisme, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, saudara-saudaraku semuanya, jadi aliran kepercayaan pada masa prasejarah itu semuanya mempunyai aliran kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, dan menyembah roh nenek moyang atau menyembah roh yang di dalam pohon itu dilakukan oleh manusia prasejarah, yang berarti itu nenek moyangnya Bahar juga. Siapakah nenek moyang kita? Siapakah nenek moyang bangsa Indonesia ini? Apakah mereka menyembah pohon? Kita adalah bangsa yang berbudaya. Kita bangsa yang memiliki adat dan budaya yang tinggi. Setelah masa prasejarah timbul monoteisme. Nah, di sini kita mengenal kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Salah satunya adalah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Sampai ke luar negeri pengaruh dari kerajaan Sriwijaya ini. Nah, ya ada kerajaan lagi enggak? Ada. Banyak. Yang pertama kita akan lihat yang paling jauh, yaitu Kutai Martapura, abad ke-4. Sebuah kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Selanjutnya ada lagi kerajaan Tarumanegara. Ya,
yaitu pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Sama, merupakan kerajaan Hindu yang terbesar dan tertua. Nah, berikutnya ada kerajaan Kediri, abad 10 sampai dengan abad ke-12. Kemudian ada lagi kerajaan Singasari, abad ke-13. Ada lagi kerajaan Majapahit, abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Mereka semua adalah kerajaan-kerajaan yang memiliki agama. Sekarang kita akan melihat kapan Arab hadir di negara ini, hadir di Nusantara ini. Saya menemukan sebuah artikel yang berjudul Sejarah Keturunan Hadrami dari Yaman hingga Indonesia. Ada 5 bagian, ada 5 jilid. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang Arab dari Yaman ini masuk ke Indonesia dalam 2 gelombang, yaitu yang pertama abad ke-13. Jadi sebelum orang Arab masuk, sebetulnya kita sudah memiliki agama. Nenek moyang kita sudah memiliki agama. Dan bukan dalam arti animisme itu menyembah pohon, tetapi meyakini bahwa ada satu kekuatan tertentu yang melebihi kekuatan manusia, supranatural, yang berdiam di dalam pohon atau batu. Sebetulnya kalau mau ditarik lebih jauh lagi, apa yang dikatakan oleh Bahar itu berarti merupakan pencemaran kepada nenek moyang kita, merupakan penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena yang dia katakan adalah bahwa jika tanpa orang Arab, maka sampai dengan hari ini. Kenapa saya katakan sampai dengan hari ini? Karena sampai dengan hari ini Jenderal Dudung masih hidup, Jenderal Dudung masih berumur 50 tahun lebih. Sehingga apa? Sehingga sampai dengan hari ini, tanpa orang Arab, kita semuanya menyembah pohon. Itu sebuah penghinaan, itu sebuah pencemaran untuk kita semuanya. Dan saya katakan kepada Bahar, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertutur kata. Karena apa yang kau katakan, apa yang kau ungkapkan, itu bisa menimbulkan kebencian, itu bisa menimbulkan perpecahan di antara seluruh elemen rakyat Indonesia ini. Camkan kata-kata saya itu. Video ini saya buat untuk menyikapi apa yang dikatakan oleh Bahar beberapa waktu yang lalu. Ini video menurut sepengertian saya yang saya buka dari data-data yang saya dapatkan. Dan jika memang Anda ingin menambahkan, dengan senang hati saya terima supaya semakin memperkaya pengetahuan kita bersama mengenai sejarah asal mula bangsa Indonesia yang terkenal dengan sebutan Nusantara. Dan marilah kita jaga kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar etnis, kerukunan antar suku, apapun keturunanmu, keturunan Arab, keturunan Tionghoa, keturunan Jawa, keturunan Madura, keturunan Batak, keturunan Bugis, tetap pegang bersama-sama. Kita semua adalah warga negara Indonesia. Lepas apapun juga keturunan itu, kita satu, kita Indonesia, dan kita jangan dipecah belah oleh isu-isu murahan, kita jangan dipecah belah dari dalam internal kita sendiri. Salam NKRI, salam onde-onde.